Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, para penonton dan Bapak Ibu Guru, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita bisa menonton video pidato ini dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Bapak dan Ibu-Ibu, apakah Anda mengetahui bahwa Indonesia pada tahun 2019 berada pada peringkat 62 dari 70 negara di tingkat literasi di dunia? Sungguh mencengangkan, bukan? Dengan data tersebut, lalu mengapa Indonesia bisa berada pada peringkat serendah itu? Apakah karena faktor pendidikan yang masih kurang? Mungkin tidak hanya sampai pada satu faktor itu saja. Bisa saja ternyata ada banyak faktor lain yang juga ikut andil dalam perkembangan budaya literasi ini. Tapi sebentar, apa itu literasi dan budaya literasi? Jika Anda melihat seseorang yang sedang membaca buku, menulis, berdiskusi, ataupun menghitung, itu termasuk dalam kegiatan apa? Kegiatan sehari-hari. Mungkin bisa saja begitu ya, tapi yang lebih tepatnya, kegiatan tersebut ialah contoh dari literasi. Dan budaya literasi ialah kebiasaan berpikir melalui proses membaca dan menulis yang dapat menghasilkan suatu karya. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, ternyata ada banyak faktor yang ternyata dapat ikut andil dalam perkembangan literasi ini. Dan salah satu faktor utamanya yang pertama ialah lingkungan. Manusia pada dasarnya mudah sekali terpengaruhi oleh lingkungannya. Jadi ia cenderung melakukan suatu hal seperti yang ada di lingkungan sekitarnya. Contohnya saja, jika ada beberapa anak sudah bermain HP di kelompoknya, pasti anak-anak yang lain ingin sekali bermain juga, bukan? Dengan contoh itu, kita bisa lihat betapa cepatnya anak-anak terpengaruhi oleh lingkungannya. Maka, anak tidak boleh lengah dan biarkan begitu saja. Harus ada lingkungan positif yang dapat membantu tumbuh kembang budaya literasi. Dan lingkungan yang harus paling mendorong budaya ini ialah lingkungan keluarga. Mengapa? Karena lingkungan keluarga lah yang paling dekat dengan anak-anak itu sendiri. Dan terutama para orang tua yang harus mendidik anak-anaknya juga harus memberikan sikap yang saling mendorong aktivitas budaya literasi. Misalnya, dengan membaca buku bersama, ataupun hanya sekedar memberikan tontonan yang baik kepada anak-anaknya. Faktor utama yang kedua ialah cara berpikir. Bayangkan, jika Anda diberikan pilihan antara baju bagus gratis dengan buku gratis, Anda kira-kira akan memilih yang mana? Pasti baju gratis, bukan? Karena berpikir bahwa karena baju itu dapat Anda pakai, dan juga dapat membuat diri Anda lebih menawan. Nah, jadi di faktor inilah yang seharusnya kita ubah dan tambahkan sedikit. Karena baju itu memang penting bagi diri kita, tapi buku itu tak kalah pentingnya untuk diri kita. Buku tidak semerta-merta hanya untuk membuat kita terlihat dan menjadi pintar. Tapi dengan buku, kita juga aslinya dapat memberikan makanan kepada otak kita dengan memberikan ilmu yang lebih banyak lagi. Bukan hanya sekedar mengenai ilmu matematika ataupun IPA saja, namun juga bisa mengenai kehidupan ataupun ilmu yang lainnya, hingga saya tak bisa sebutkan. Lalu faktor utama yang terakhir atau yang ketiga ialah orang panutan dan kebiasaan setiap hari dalam bidang literasi. Orang panutan atau akhir-akhir ini sering dibilang dengan role model ada seseorang yang kita jadikan untuk acuan untuk berkembang dalam suatu hal. Contohnya, dengan memakai orang-orang sukses seperti Bill Gates, Bruce Lee, dan orang-orang lainnya yang menginvestasikan waktunya dalam membaca buku dan memperkaya ilmu. Jadi, dengan mempunyai role model ini, Anda bisa mendapat pacuan untuk terus konsisten melakukan kegiatan seperti membaca buku dan aktivitas literasi lainnya agar bisa sama seperti orang-orang sukses tersebut. Nah, sekarang coba Anda lihat keluar di lingkungan sekitar. Apakah masih ada orang yang sedang membaca buku ataupun melakukan aktivitas literasi lainnya? Mungkin sudah semakin sedikit ya.
Tapi juga masih ada beberapa. Contohnya, bapak-bapak yang siap pagi membaca koran dan kopi tersayangnya. Tapi jika kita lihat di luar negeri, kita masih bisa melihat mereka melakukan kegiatan literasi sekalipun di luar rumah. Bisa saja di kafe ataupun di dekat danau dan tempat lainnya. Faktanya saja, di Indonesia sendiri, menurut datanya, orang-orang hanya menghabiskan rata-rata dengan 2 buku dalam 3 bulan. Dan di luar negeri, terutama di Australia, mereka dapat menghabiskan sebanyak 3 buku dalam sebulan saja. Tapi kita juga harus tahu bahwa di luar negeri, terutama di Australia, memang sudah ditanamkan kebiasaan membaca buku sejak sangat dini melalui beberapa program. Maka dari itu, Anda juga harus mulai mengembangkan kebiasaan membaca buku mulai dari sekarang. Terlebih lagi kepada anak-anak yang masih dini, agar mereka terbiasa dan mempunyai kebiasaan membaca buku sejak kecil. Membicarakan mengenai kurangnya budaya literasi di Indonesia, aslinya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor umum atau alasan umum, seperti kebiasaan membaca yang masih minim, perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga generasi semakin malas untuk membaca buku, sarana membaca yang masih minim, dan juga kurangnya motivasi. Tentunya akan banyak sekali alasan-alasan yang akan kita temui jika membicarakan mengenai masalah ini. Namun, jangan salah, kita juga dapat memperbaiki tingkat budaya literasi Indonesia melalui diri kita sendiri dahulu. Jika kita lihat dari alasan-alasan sebelumnya, kita bisa mulai dengan membangun kebiasaan membaca yang baik, dengan mengatur target membaca, dan setidaknya mengeluarkan selama 10 menit untuk membaca setiap harinya. Sama seperti di Australia. Ataupun dengan membacakan buku kepada anak-anak, menulis jurnal, pergi ke perpustakaan, dan aktivitas lainnya. Dan kegiatan tersebut yang saya sebutkan tadi, itu aslinya sangat menyenangkan apabila jika dilakukan bersama dengan teman-teman. Dan fakta uniknya saja, hal tersebut itu sudah menjadi tren di luar negeri. Jadi, tidak ada alasan untuk Anda dan anak-anak tidak melakukan aktivitas literasi. Nah, dengan melakukan budaya literasi ini juga akan memberikan manfaat kepada diri Anda maupun generasi. Seperti meningkatkan wawasan dan informasi baru, pemahaman akan suatu informasi, dan kemampuan dalam berpikir kritis. Yang dimana kemampuan-kemampuan tersebut sangat dibutuhkan terutama di era sekarang. Di zaman ini juga pastinya sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik karena perkembangan di dunia yang sangat cepat. Dan tentunya Indonesia tidak akan tetap tinggal diam dan tertinggal oleh perkembangan itu. Maka tunggu apa lagi? Mari kita bersama-sama tumbuhkan budaya literasi demi meningkatnya literasi generasi mendatang. Dan nasib bangsa yang gemilang. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namaste, salam kebajikan.